instrumen dan pengolahan data non-tes. Adapun pembahasannya pada judul ini yaitu ada 4 poin. Yang pertama yaitu konsep pembuatan instrumen evaluasi, kedua teknik pembuatan instrumen tes, ketiga teknik pembuatan instrumen non-tes, dan yang keempat teknik pengolahan data hasil evaluasi. Adapun yang akan menyampaikan materi pertama dan kedua insya Allah akan disampaikan oleh Saudari Amatika Adila. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materinya. Nah, yang pertama saya akan menyampaikan terkait materi konsep pembuatan instalasi. Nah, pertama, pengertian instrumen evaluasi. Nah, secara umum yang dimaksud dengan instrumen evaluasi, instrumen adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat ukur atau pengumpulan data mengenai suatu hal. Nah, dalam bidang penelitian, instrumen itu diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data mengenai variabel-variabel penelitian untuk kebutuhan penelitian. Sedangkan dalam bidang pendidikan, instrumen itu digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa, faktor-faktor yang diduga mempunyai hubungan atau berpengaruh terhadap hasil belajar, perkembangan hasil belajar, keberhasilan proses belajar mengajar, dan keberhasilan pencapaian suatu program tertentu. Nah, sedangkan menurut Ari Kunto, evaluasi itu merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana atau dalam hal apa dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Nah, jika belum, bagaimana dan bagian mana yang belum dan kemudian apa gitu sebabnya. Definisi ini yang lebih luas dikemukakan oleh 2 orang ahli lain, yakni Cronbach dan Stuffelbeam. Nah, tambahan definisi tersebut adalah bahwa proses evaluasi bukan sekadar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan. Nah, sesuai dengan definisi yang di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian instrumen dalam lingkup evaluasi diartikan sebagai perangkat yang digunakan oleh guru guna menilai tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran yang diperoleh dari hasil belajar siswa yang meliputi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik, sehingga sebagai cakupan kompetensi tiap siswa. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada bentuk-bentuk instrumen evaluasi. Nah, di sini ada 2 bentuk. Yang pertama ada teknik tes dan teknik non-tes. Nah, teknik secara bahasa, kata tes itu berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu testum dengan arti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Maksudnya dengan menggunakan alat berupa piring itu akan dapat diperoleh jenis-jenis logam mulia yang nilainya sangat tinggi. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris ditulis dengan tes yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan tes ujian atau percobaan. Nah, tes itu ialah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam bentuk pengukuran dan penilaian. Adapun dari segi istilahnya, menurut Anne Anastasia, dalam karya tulisnya berjudul Psikologi Testing, yang dimaksud dengan tes adalah alat pengukur yang mempunyai standar yang objektif sehingga dapat digunakan secara meluas serta dapat betul-betul digunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Nah, teknik evaluasi tes ini juga berfungsi sebagai alat untuk mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh siswa dan sebagai alat pengukur keberhasilan program kemajuan yang telah program pengajaran. Nah, dari segi kegunaan untuk mengukur siswa, teknik tes terdiri dari tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Nah, teknik tes ini tuh dibagi menjadi 2, yaitu ada tes uraian dan tes objektif. Nah,
tes uraian itu mencakup uraian bebas, uraian terbatas, dan uraian berstruktur. Nah, uraian bebas memberi kebebasan jawaban tanpa batasan yang jelas. Uraian terbatas memiliki pertanyaan yang lebih spesifik dan terarah. Kelebihan tes uraian melibatkan kemudahan penyusunan, mendorong siswa untuk menyampaikan pendapat, tetapi memiliki kelemahan terkait validitas, reliabilitas, dan subjektivitas dalam penilaian. Kemudian yang kedua, tes objektif. Nah, tes objektif itu mencakup tes benar salah dan tes pilihan ganda. Nah, tes benar salah melibatkan pernyataan yang benar atau yang salah. Nah, tes pilihan ganda meminta siswa memilih jawaban yang benar dari beberapa pilihan. Nah, kelebihan tes objektif melibatkan representasi bahan ajar yang lebih baik, kemudahan pembacaan dan objektivitas dalam penilaian, tetapi memiliki kelemahan seperti fokus pada pengenalan kembali dan persiapan yang lebih sulit. Nah, kemudian yang kedua itu non-tes. Nah, teknik evaluasi non-tes itu berarti yang melaksanakan penilaian itu tidak menggunakan tes gitu. Nah, teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, ucapan, riwayat hidup, dan lain-lain. Nah, macam-macam teknik non-tes ini itu yang pertama ada observasi, wawancara, kuesioner, dan pemeriksaan dokumen. Baik, pengertian pertama, observasi. Nah, observasi ini adalah pengamatan kegiatan seperti dalam diskusi, kerja kelompok, eksperimen, dan sebagainya. Nah, observasi ini tuh suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kemudian wawancara. Nah, menurut Sudijono, wawancara itu adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan. Yang selanjutnya, kuesioner atau angket. Nah, kuesioner ini adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Nah, kuesioner banyak digunakan dalam penelitian pendidikan dan penelitian sosial yang menggunakan rancangan survei karena ada beberapa keuntungan gitu yang diperoleh. Kemudian yang terakhir itu pemeriksaan dokumen. Nah, evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan, atau keberhasilan belajar peserta didik tanpa menguji atau teknik non-tes juga dapat dilengkapi atau diperkaya dengan melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen, misalnya dokumen yang memuat informasi mengenai daftar pribadi seperti kapan peserta didik itu dilahirkan, kemudian pada agama yang dianutnya itu apa dan lain-lain gitu, dan juga mengenai riwayat hidup atau autobiografi gitu. Kemudian yang selanjutnya itu pembahasan selanjutnya ada teknik pembuatan instrumen tes. Nah, sini kan ada dua teknik ya, esai sama lisan. Yang pertama teknik esai dulu. Nah, jadi yang pertama itu para guru hendak memfokuskan pertanyaan esai pada materi pembelajaran yang tidak dapat diungkapkan dengan bentuk tes lainnya, misalnya tes objektif. Ada beberapa faktor penting dalam proses belajar mengajar yang hanya bisa diungkap oleh tes esai. Kedua, para guru hendaknya memformulasikan item pertanyaan yang mengungkap perilaku spesifik yang diperoleh dari pengalaman hasil belajar. Tes yang direncanakan oleh guru, baik tes objektif maupun tes esai, perlu tetap mengukur penilaian tujuan instruksional. Yang ketiga, item-item pertanyaan tes esai sebaiknya jelas dan tidak menimbulkan kebingungan, sehingga para siswa itu dapat menjawab dengan tidak ragu-ragu. Kemudian yang selanjutnya, sertakan petunjuk waktu pengerjaan untuk setiap pertanyaan agar para siswa itu dapat memperhitungkan kecepatan berpikir, menulis, dan menuangkan ide sesuai dengan waktu yang disediakan. Kemudian yang terakhir, ketika mengonstruksi sejumlah pertanyaan esai, para guru hendaknya menghindari penggunaan pertanyaan pilihan. Pertanyaan pilihan biasanya terletak pada kalimat instruksi pengerjaan pada awal tes, misalnya pilih 4 soal dari 5 pertanyaan yang tersedia.
Nah, kemudian yang kedua itu teknik lisan. Nah, yang perlu diperhatikan ketika pembuatan teknik lisan yaitu yang pertama menentukan kompetensi pengetahuan yang sesuai untuk dinilai melalui tes lisan. Yang kedua, menyusun indikator proses dan hasil belajar berdasarkan kompetensi pengetahuan yang dinilai melalui tes lisan. Yang ketiga, menentukan kriteria kunci yang menunjukkan capaian indikator hasil belajar pada kompetensi pengetahuan. Yang keempat, menyusun kriteria kunci ke dalam rubrik penilaian. Yang kelima, menyusun pedoman pertanyaan yang menunjukkan kemampuan menggunakan bahasa lisan, sistematika berpikir, memecahkan masalah, mengungkapkan hubungan sebab akibat, dan mempertanggungjawabkan pendapat atau konsep yang dikemukakan sesuai dengan pokok-pokok pertanyaan evaluasi yang akan diajukan. Kemudian yang keenam, menyiapkan lembaran penilaian berupa format yang akan digunakan untuk mencatat skor hasil penilaian keberhasilan menjawab setiap soal yang diajukan. Yang ketujuh, sebaiknya dilaksanakan kepada peserta didik satu per satu. Yang kedelapan, menyeimbangkan alokasi waktu antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Kemudian yang kesembilan, menegakkan prinsip objektivitas dan prinsip keadilan dengan menghindari memberikan kalimat-kalimat tertentu yang sifatnya menolong peserta didik, memberi petunjuk atau sikap dan kalimat membenci. Yang ke-10, melakukan penentuan skor langsung setelah mengikuti tes lisan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Amatika Adila yang telah menyampaikan dua pembahasan materi, yaitu yang pertama konsep daripada pembuatan instrumen evaluasi, kemudian yang keduanya teknik pembuatan instrumen tes. Sekarang yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga yaitu teknik pembuatan instrumen non-tes. Tadi sudah disebutkan dan dibahas bahwa instrumen tes itu terdapat dua jenis, esai dan lisan. Adapun teknik instrumen non-tes ini terdapat 4 jenis. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada angket atau kuesioner, yang ketiga ada wawancara, dan yang keempat yaitu skala sikap atau nilai. Yang pertama, mari kita bahas bersama-sama teknik pembuatan instrumen non-tes jenis observasi. Adapun langkah-langkah penyusunan pedoman observasi menurut Bapak Zainal Arifin antara lain. Yang pertama, pastinya kita harus merumuskan tujuan observasi. Kedua, membuat layout atau kisi-kisi observasi. Yang ketiga, menyusun pedoman observasi. Yang keempat, menyusun aspek-aspek yang akan diobservasi. Yang kelima, melakukan uji coba pedoman observasi untuk melihat kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan dari pedoman observasi tersebut. Kemudian yang keenam, revisi pedoman observasi berdasarkan hasil uji coba. Yang ketujuh, melaksanakan observasi. Dan yang terakhir, mengolah dan menginterpretasikan hasil daripada observasi. Itu ada langkah-langkah daripada observasi. Adapun yang kedua, teknik yang kedua daripada instrumen non-tes, yaitu ada angket atau kuesioner. Petunjuk yang lebih teknis dalam membuat kuesioner menurut Bapak Umar Hamalik antara lain, yang pertama, mulai dengan pengantar yang isinya permohonan mengisi kuesioner sambil dijelaskan maksud dan tujuannya. Seringkali kita melihat ketika ada mahasiswa semester akhir yang memohon kepada kita sebagai objek penelitiannya untuk mengisi kuesionernya berupa Google Form. Biasanya ada deskripsi yang di atasnya terdapat permohonan maksud dan tujuan. Kemudian yang kedua, kita jelaskan petunjuk atau cara mengisinya supaya tidak salah dalam mengisinya. Yang ketiga, mulai dengan pertanyaan untuk mengungkapkan responden.
Yang keempat, isi pertanyaan. Sebaiknya dibuat beberapa kategori atau bagian sesuai dengan variabel. Yang kelima, rumusan pertanyaan dibuat secara singkat, akan tetapi singkatnya ini sifatnya jelas, sehingga tidak membingungkan kepada para koresponden atau yang menjawab pertanyaan. Lalu korelasikan antara pertanyaan yang satu dengan yang lain, itu korelasinya harus dijaga sehingga tampak logikanya atau ketersinambungannya dalam satu rangkaian yang tersistematis. Kemudian usahakan jawaban, kalimat, susunan kata, rumusannya tidak lebih panjang daripada pertanyaannya. Terakhir, sebelum terakhir, kuesioner ini biasanya kalau yang terlalu banyak atau terlalu panjang akan melelahkan dan membosankan responden sehingga pengisiannya tidak akan objektif lagi. Terakhir, ada baiknya kuesioner diakhiri dengan tanda tangan si pengisi untuk menjamin keabsahan jawabannya. Nah, teknik instrumen non-tes yang ketiga yaitu wawancara. Menurut Bapak Nana Sujana, yang perlu dirancang dalam wawancara ada beberapa langkah. Yang pertama, tentukan tujuannya, apa yang ingin dicapai daripada wawancara tersebut. Yang kedua, berdasarkan tujuan di atas, tentukan aspek-aspek yang akan diungkap dari wawancara tersebut. Lalu yang ketiga, buatlah pertanyaan. Sebelum buatlah pertanyaan, tentukan bentuk pertanyaan yang akan digunakan. Apakah bentuknya berstruktur atau bentuknya terbuka. Kemudian baru membuat pertanyaan wawancara sesuai dengan analisis butir. Setelah membuat pertanyaan, terakhir ada baiknya apabila dibuat pula pedoman mengolah dan menafsirkan hasil wawancara. Itu teknik instrumen dari wawancara. Dan terakhir yaitu jenis skala sikap atau nilai. Menurut Bapak Nana Sujana lagi, beliau menjelaskan bahwa langkah-langkah pada umumnya dalam penyusunan skala sikap atau nilai. Yang pertama, tentukan objek yang dituju, kemudian tetapkan variabel yang akan diukur dengan skala tersebut. Yang kedua, lakukan analisis variabel tersebut menjadi beberapa subvariabel atau dimensi variabel. Lalu kembangkan indikator setiap dimensi tersebut. Yang ketiga, dari setiap indikator, tentukan ruang lingkup pernyataan sikap yang berkenaan dengan aspek kognisi, afeksi, dan konasi terhadap objek sikap. Yang keempat, susunlah pernyataan untuk masing-masing aspek dalam dua kategori, yakni pernyataan positif dan pernyataan negatif secara seimbang banyaknya. Nah, instrumen non-tes yang dikembangkan hendaknya memenuhi kriteria kualitas instrumen seperti reliabilitas, validitas, dan daya pembeda. Karena instrumen non-tes tidak menilai benar tidaknya jawaban responden, maka tidak perlu mengukur tingkat kesukaran soal seperti pada instrumen tes. Jadi, teknik instrumen non-tes ini perlu diusahakan memenuhi kriteria kualitasnya keempat teknik ini, tidak seperti teknik yang tes, esai, dan lisan. Kalau yang keempat ini perlu adanya reliabilitas, validitas, dan daya pembeda. Nah, apa itu reliabilitas? Nah, ini menggunakan tes retest, tes paralel, tes belah dua. Rumus yang dapat digunakan antara lain korelasi produk moment, Sperben-Brown, alpha, dan lain-lain. Nah, ini ditentukan dari besarnya koefisien korelasi, mencerminkan hubungan skor skala yang diperoleh dengan skor sesungguhnya. Jadi ini reliabilitas yang mampu mencerminkan 90% dari variansi skor murni. Kemudian ada validitas. Apa itu validitas? Validan instrumen non-tes yang dikembangkan dapat dilihat dari validitas isi dan konstruk teori yang mendasarinya. Ketepatan dalam menentukan definisi konseptual, definisi operasional,
operasional, dan penetapan aspek serta indikator yang direncanakan. Nih, ada faktornya yang melemahkan daripada validitas. Yang pertama ada faktor berupa identifikasi kawasan ukur tidak cukup jelas. Kedua, faktornya operasionalisasi konsep yang tidak tepat. Yang ketiga, penulisan butir tidak mengikuti kaidah. Yang keempat, administrasi skala yang tidak hati-hati. Yang kelima, pemberian skor tidak cermat. Yang keenam, interpretasi yang keliru. Kemudian ada daya beda. Pada instrumen non-tes harus dapat membedakan sikap positif dan negatif. Indeks daya beda juga merupakan indikator keselarasan atau konsistensi antara fungsi butir dengan fungsi skala secara keseluruhan. Itu daripada teknik instrumen non-tes. Kemudian pembahasan yang keempat, ada teknik pengolahan data hasil evaluasi. Banyak guru yang sudah mengumpulkan data hasil tes dari peserta didiknya tetapi tidak memperhatikan cara mengolahnya sehingga data tersebut menjadi mubazir atau datanya tanpa makna, tidak dapat diinterpretasikan. Sebaliknya, jika hanya ada data yang relatif sedikit tetapi sudah mengetahui cara pengolahannya, maka data tersebut akan mempunyai makna. Pada umumnya, pengolahan data hasil tes menggunakan bantuan statistika yang berupa statistik ini angka atau data yang kuantitatif yang atau juga bisa data-data yang berbentuk kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata tidak dapat diolah dengan statistika. Menurut Bapak Zainul Arifin, dalam mengolah data hasil tes, ada 4 langkah pokok yang harus ditempuh. Pertama, skor, yaitu memberi skor pada hasil tes yang dapat dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, yaitu sebelum ke yang kedua ada skor ini ada 3 jenis alat bantu, yaitu kunci jawaban, kunci scoring, dan pedoman konversi. Yang kedua, mentah menjadi skor standar. Yang ketiga, mengkonversikan skor standar ke dalam nilai. Yang keempat, melakukan analisis soal. Nah, ini ada teknik pengolahan data hasil evaluasi tes. Langkah-langkahnya seperti entry data, deskriptif statistik, analisis korelasi, analisis regresi, dan interpretasi hasil. Kemudian tekniknya ada mengolah skor. Langkah pertamanya menggunakan spreadsheet atau perangkat lunak statistik seperti Excel atau SPSS. Kemudian data tersebut dimasukkan. Setelah dimasukkan, yang berupa data bersih, kemudian dihitung, dianalisis seperti berapa rata-ratanya, meannya, kemudian mediannya, dan deviasi standar dihitung untuk memberikan pemahaman dasar. Selain itu, melibatkan analisis korelasi dalam tes. Analisis regresi juga bisa digunakan jika relevan untuk menentukan seberapa baik variabel independen dalam variabel independen. Yang terakhir, hasil dari analisis perlu diinterpretasikan dengan cermat. Dapat diartikan dalam konteks evaluasi tes yang dilakukan. Dan ada teknik pengolahan data hasil evaluasi non-tes. Langkah pertama, ini bisa berupa catatan hasil observasi, transkrip wawancara, atau jawaban dari kuesioner yang telah disebar. Kemudian setelah data dikumpulkan, menyusun data ke dalam kategori atau tema yang relevan sesuai dengan tujuan evaluasi. Setelah dikumpulkan, lalu disusun sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Supaya apa? Supaya lengkap dan tidak mengakibatkan yang sifatnya tidak konsisten atau tidak relevan. Kemudian apabila data sudah bersih, analisis bisa dilakukan untuk mengidentifikasi pola, tren, atau temuan yang muncul dari data. Setelah dianalisis, kemudian diinterpretasikan supaya apa? Supaya data tersebut menghasilkan makna. Karena apa? Karena ini penting dalam evaluasi yang harus menghasilkan makna. Kemudian ada pengolahan data hasil wawancara dan kuesioner. Di sini seperti yang di atas, setelah dikumpulkan, terakhir itu sampai diinterpretasikan. Begitupun dengan pengolahan data yang lainnya. Ada pengolahan data hasil observasi, pengolahan data skala penilaian, dan juga lain-lainnya. Yang terakhir ini ada konversi nilai. Konversi nilai adalah proses untuk
mengubah nilai dari satu skala atau format ke skala atau format lainnya. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan perbandingan atau analisis yang lebih mudah antara nilai-nilai yang dinyatakan dalam satuan yang berbeda. Langkah pertama dalam konversi nilai yaitu menentukan rumus dulu atau metode konversi yang akan digunakan. Supaya apa? Supaya bisa melibatkan penggunaan rumus matematika sederhana atau metode statistik yang lebih kompleks, tergantung pada sifat data dan tujuan satuan yang berbeda. Setelah rumus atau metode konversi ditentukan, selanjutnya menerapkan pada data yang dikonversikan. Kemudian setelah nilai-nilai itu dihitung, ada langkah yang harus memeriksa keakuratan dan validitas konversi. Dan terakhir, konversi ini nilainya harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan konteks serta kebutuhan analisis yang dimaksudkan. Dengan langkah-langkah yang tepat, konversi nilai dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan berguna dalam pemahaman dan interpretasi data. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami pembahasannya. Adapun selanjutnya silakan bagi teman-teman yang ingin menambahkan materi. Apabila kami belum ada yang tercantum, silakan ditambahkan. Apabila tidak ada, dipersilakan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja mengaktifkan mic-nya. Sebutkan nama serta NIM terakhir, 2 NIM terakhir. Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Moderator izin bertanya. Oke, silakan Saudari Anissa Salsabila sampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Saya Nisa Salsabila izin bertanya. Kan barusan udah dijelasin ya sama Teh Ama teknik instrumen teks. Nah, menurut kelompok kalian gitu ya, manakah yang lebih relevan untuk diterapkan pada siswa dalam teknik instrumen teks antara esai dan lisan gitu? Mana yang lebih relevan? Mungkin itu aja. Dapat dipahami. Baik, dapat dipahami. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya barangkali ada teman-teman ingin memberikan pertanyaan, persilakan. Bang Kolam izin bertanya. Silakan. Saudari Alifia Alfasya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Alifia Alfasya dengan NIM akhiran 21. Izin bertanya tentang kuesioner atau angket. Saya sebenarnya masih kurang paham dengan sistem angket atau kuesioner. Kan ini tuh kayak kita ngasih pertanyaan. Dan di sini dituliskan di artikel itu pertanyaannya itu tertulis gitu. Nah, di sini angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya. Nah, yang ingin saya tanyakan lalu kenapa kuesioner atau angket ini masuknya ke non-tes gitu? Kenapa nggak tes masuk juga ke tes tulis gitu? Soalnya di sini pertanyaan tertulis. Kenapa kuesioner ini masuknya non-tes? Gitu mungkin Kang Kolam. Kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Kang Kolam izin bertanya. Oke, silakan. Nama saya Arini dengan NIM akhiran 34 izin bertanya tentang teknik observasi di dalam penyusunan penyusunan teknik observasi ini tuh kan ada menyusun pedoman observasi. Nah, saya belum paham ya tentang teknik observasi ini kayak gimana. Nah, di dalam pedoman observasi itu seperti apa gitu dan bagaimana cara menyusun pedoman observasi. Mungkin sekian pertanyaan saya. Dapat dipahami, Kang? Baik, dapat dipahami. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Arini.
Ada yang ingin bertanya lagi? Atau kita cukupkan terlebih dahulu karena sudah 3 pertanyaan di kelompok 6, sambil kelompok 6 mendiskusikan jawabannya, dipersilakan untuk moderator kelompok 5 menjawab pertanyaan yang telah disampaikan kepada kelompok 5. Kepada Saudara Ahmad Rozik, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan kelompok 5. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator 6. Baik, teman-teman, izinkan kelompok kami untuk menjawab pertanyaan dari Teh Alpiani yang akan dijawab oleh saya dan nanti akan ditambahi oleh rekan-rekan saya. Pertanyaannya itu, apakah ada pencapaian atau capaian dalam pembelajaran yang efektif? Pembelajaran yang efektif dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu proses pembelajaran. Guru harus dapat merancang sebuah proses pembelajaran yang efektif dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses belajar yang efektif. Siswa bisa memaksimalkan pemahaman atas pengetahuan yang dipelajarinya dalam menggunakan waktu yang singkat. Nah, pencapaiannya apa, Pak? Gitu kan. Pencapaiannya itu berupa memahami suatu konsep dari pembelajaran tersebut. Terus nilai yang bagus dan naik kelas. Pembelajaran efektif itu bertujuannya seperti itu. Akan tetapi ada juga eh, pencapaian lain itu bukan cuma sekedar ingin mendapatkan nilai yang tinggi dan naik kelas, tapi juga mendukung mereka untuk bisa menerapkan pengetahuan yang sudah dipelajari secara langsung dan dipraktekkan secara langsung kepada seseorang. Seperti itu. Teh Alpi, dapat dipahami nggak? Halo, Assalamualaikum. Jadi sistemnya itu lebih ke list karakter yang harus dipenuhi gitu, Bu. Bagaimana? Moderator izin menambahkan boleh? Boleh, boleh. Jadi gini kan tadi kan Teh Alfi bertanya ya tentang apakah ada capaian yang harus dicapai dalam pengukuran hasil belajar afektif, misal dengan persentase atau dengan list kriteria gitu ya Teh? Jadi di sini tuh menggunakan list kriteria. Jadi semisal dalam capaian yang umum digunakan untuk mengukur hasil belajar afektif siswa itu yang pertama dari pemahaman nilai dan etika. Jadi misal siswa itu dapat menunjukkan pemahaman tentang nilai-nilai moral dan etika yang sudah diajarkan dengan menjelaskan dan menerapkan dalam situasi nyata. Terus yang lainnya misal ada sikap positif kayak toleransi, kerjasama, gotong royong, tanggung jawab. Terus ada motivasi dan kemandirian, misal kayak si siswa itu mencoba hal yang baru, terus empati dan kesadaran sosialnya itu mereka ada, sama paling dari kepedulian lingkungannya tuh mereka juga ada. Misal kayak si siswa itu tuh menunjukkan gimana sih kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan perilaku yang ramah lingkungan tuh gimana. Jadi mereka ada ada kriteria-kriteria tersebut. Mungkin itu sih tambahan dari saya. Begitu Baik, Teh Alpi, apakah dimengerti? baik, terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah menjawab pertanyaannya dapat dipahami. Oke, baik. Terima kasih, Teh.
Oke, baik. Pertanyaan yang kedua itu pertama itu dari Kang Asep yang akan dijawab oleh Teh Amalia. Pada Teh Amalia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, Kang Asep izin menjawab ya. Pertanyaannya tadi kan tentang apa yang menjadi indikator suatu penilaian tes hasil belajar yang sesuai dengan standar dan tujuan kurikulum. Atau juga misal tes yang bagaimana yang relevan dengan standar dan tujuan kurikulum. Di sini kami coba untuk menjabarkan, kalau misalnya kurang nanti mungkin ditambahin dari teman-teman yang lain. Jadi, indikator penilaian tes hasil belajar yang sesuai dengan standar dan tujuan kurikulum itu terdiri dari beberapa aspek. Jadi misalnya dari relevannya materi. Nah, tes itu tuh harus mencakup materi yang sesuai dengan standar kurikulum dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi, si materi itu tuh harus menyesuaikan kurikulum yang sedang kita pakai gitu. Terus yang kedua ada kesesuaian format. Nah, di kesesuaian format ini tes harus dirancang dengan format yang sesuai dengan metode pengajaran dan pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum. Yang ketiga, ketepatan tingkat kesulitan. Jadi seperti yang sudah saya bicarakan tadi di analisis butir soal juga, itu tingkat kesulitannya tuh harus disesuaikan dengan si siswanya. Terus terus diharapkan juga apa sih relevan sama kurikulum yang sekarang gitu. Terus sama konsistensi dengan penilaian lain. Jadi tes itu harus konsisten dengan penilaian lainnya yang digunakan dalam kurikulum seperti misalnya ada tugas proyek, terus ada presentasi, ada observasi, sama ketepatan waktu. Nah, tes ini juga harus dirancang dengan durasi yang memadai untuk mengukur pemahaman siswa tanpa terlalu membebani atau memperpendek waktu pembelajaran. Jadi emang harus ada waktu yang cukup untuk si siswa itu bisa memahami materi-materi dan terus bisa mereka eksekusi dengan baik di tes. Mungkin itu sih dari saya. Mungkin ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Dikit ya, Kang Asep. Itu kan juga kata Kang Asep, apakah ada indikatornya? Pasti ada untuk mencapai tujuannya. Seperti salah satu contoh indikatornya itu seperti sahih. Kenapa harus sahih juga? Penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Setelah itu pasti ada objektif. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian seperti itu. Nah, jadi tes yang relevan dengan standar dan tujuan kurikulum itu adalah tes yang memuat materi, kompetensi, dan kriteria yang sesuai dengan tujuan dan isi kurikulum. Seperti itu, Kang Asep. Dan prinsip-prinsip seperti sahih ataupun objektif dan adil menggunakan teknik dan prosedur yang valid, reliable, dan akuntabel. Indikator-indikator pencapaian hasil belajar harus dibuat berdasarkan tujuan kurikulum dan berbentuk pengetahuan atau hafalan. Seperti itu, Kang Asep. Dapat dipahami? Oke, dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Baik. Kepada rekan-rekan, ada yang ingin menyanggahkan atau menambahkan, dipersilakan. Baik, lanjut ke kelompok 6 ya, untuk menjawab pertanyaan yang lainnya gitu. Kepada kelompok 6 dipersilakan.
Terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah menjawab